Bab 200. Apa? Hamil. Tapi aku tidak pernah berhubungan dengan Tuan Pang Zun. Cunyan terkejut dan ragu mendengar rencana Hu Dou. Tapi kata-kata Hu Dou selanjutnya berhasil meyakinkannya. Kak, aku adalah juru tulis Tuan Sarjana. Tulisanku sama persis dengannya. Aku bisa menuliskan surat untuk Tuan Besar, jika kamu telah mengandung anak dari Tuan Sarjana. Jangan khawatir, Tuan Sarjana tidak akan kembali dalam 2 tahun ini. Di saat itu, Kak Cunyan dan Douzi sudah bisa mengambil alih kekayaan keluarga Pang. Mata Cunyan berbinar, dia sudah membayangkan menjadi wanita kaya raya dan terhormat di Kabupaten Rongdong. Tapi yang tidak diketahuinya adalah, rencana ini sudah dibahas oleh Chen Ce dan Hu Dou sebelumnya, dan Chen Ce juga sudah meminta Pang Zun menulis beberapa surat, termasuk surat yang mengabari kehamilan Cunyan. Pang Zun juga diminta menulis beberapa surat, di antaranya surat untuk dokter pribadi keluarga Pang. Walaupun Pang Zun tidak mengerti, tapi dia tetap menulis sesuai instruksi Chen Ce. Dia hanya berpikir bahwa rencana Chen Ce hanya ingin menghancurkan Cunyan dan putranya. Keesokan harinya, Pang Wenhe menerima surat dari Pang Zun. Ketika dia membacanya, dia sangat terkejut. Dia lalu memerintahkan pelayannya untuk memanggil Cunyan dan juga Dr. Chang, yang menjadi dokter langganan keluarganya. Tidak butuh waktu lama, semua berkumpul di ruangan kediaman keluarga Pang. Di antara mereka ada Hu Dou dan Cunyan serta putranya, yang tampak gelisah, takut kalau rencana mereka diketahui oleh Pang Wenhe. Setelah Dr. Chang datang, dia langsung diminta oleh Pang Wenhe untuk memeriksa keadaan Cunyan. Dr. Chang lalu memeriksa denyut nadi Cunyan, semua menunggu dengan pikiran masing-masing. Dr. Chang, bagaimana kabarnya? Apakah dia hamil? Dia benar-benar tidak ingin wanita mirip pengemis bau ini menikah dengan keluarga Pang mereka. Namun kini Pang Zun telah menulis surat yang menyatakan bahwa ia ingin menikahi wanita tersebut, dan Pang Wenhe, ayahnya, tidak dapat membantahnya, karena sebagian besar kemakmuran keluarga Pang kini terikat pada Pang Zun. Oleh karena itu, Pang Wenhe hanya berharap agar perempuan tersebut tidak mengandung anak dari keluarga Pang, agar ia bisa berkata-kata untuk mengeluarkannya nanti dari keluarga Pang di hadapan Pang Zun. Namun reaksi Dr. Chang merupakan pukulan telak dan berat bagi Pang Wenhe. Dr. Chang melirik Pang Wenhe dengan tatapan rumit, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Pang, selamat, gadis ini hamil. Tidak hanya dia hamil, tetapi denyut nadinya juga kuat. Kemungkinan besar dia hamil anak laki-laki. Keluarga Pang Anda belum mempunyai anak laki-laki, kedua anak tuan muda tertua keduanya adalah tuan muda perempuan. Sekarang Anda telah mencapai keinginan Anda dan akhirnya memiliki tuan muda sejati. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Pang. Mata Pang Wenhe membelalak ketika mendengar ini, dan dia menatapnya dengan tidak percaya. Hamil, anak laki-laki. Ini, bagaimana mungkin? Meski Pang Zun sudah memiliki 2 istri dan 2 anak, mereka semua adalah perempuan. Pang Zun bahkan memiliki seorang istri simpanan di luar, yang juga melahirkan seorang anak perempuan. Pang Zun mengeluh lebih dari 1 kali karena dia mungkin tidak dapat memiliki seorang anak laki-laki. Pang Wenhe juga mengkhawatirkan hal ini. Ia mengingatkan Pang Zun lebih dari 1 kali, menyuruhnya bekerja lebih keras dan memperluas keluarga Pang serta memiliki lebih banyak anak. Tapi bukan karena Pang Zun tidak bekerja keras, hanya saja semua usahanya sia-sia. Jika dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Namun kini, tiba-tiba muncul seorang wanita mirip pengemis. Dia tidak hanya mengandung anak laki-laki dari keluarga Pang, tapi dia juga sedang mengandung anak laki-laki. Hati Pang Wenhe yang awalnya sangat menentang tiba-tiba berubah banyak. Dr. Chang, harap periksa denyut nadinya sesering mungkin untuk memastikan apakah itu benar-benar bayi laki-laki. Pang Wenhe tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Kalau perempuan ini hamil laki-laki dari keluarga Pang, bukan berarti dia tidak bisa diterima. Meski ditertawakan seluruh kota, Pang Wenhe rela melakukannya selama ia benar-benar mengandung anak laki-laki dari keluarga Pang. Dr. Chang memeriksa denyut nadinya berulang kali dan sampai pada kesimpulan yang sama. Hal ini membuat Pang Wenhe sangat gembira. Dengan lambaian tangannya, dia memberi Dr. Chang hadiah yang besar. Setelah Dr. Chang ragu-ragu sejenak, dia menerimanya. Sebelum datang ke sini, Dr. Chang menerima surat dari Pang Zun, tuan muda tertua keluarga Pang. Dalam surat tersebut, Pang Zun meminta Dr. Chang untuk mengatakan bahwa, Cunyan sedang mengandung anak laki-laki darinya dan dia juga memberinya hadiah yang murah hati.
Dia juga mengatakan bahwa Dr. Chang jika membantu Pang Zun kali ini dan keluarga Pang akan memberikan imbalan yang baik setelah dia melakukannya dengan benar. Dr. Chang benar-benar tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan Pang Zun. Namun ia selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pang. Meski tidak mengetahui niat Pang Zun, ia hanya bisa mengikuti rencananya agar tidak menyinggung Pang Zun, calon pewaris keluarga Pang. Hu Dou dan Cunyan merasa lega setelah melihat Dr. Chang mengambil uang hadiah dan pergi. Pang Wenhe menjadi lebih antusias. Tidak hanya dia segera memerintahkan Cunyan dan putranya untuk pindah ke halaman dalam keluarga Pang, dia juga memberi Cunyan dan putranya 2 pelayan untuk melayaninya, dan memberinya ratusan tael perak, untuk dibelanjakan sesuka hatinya. Rencana ini tiba-tiba sukses besar, dan status Cunyan di keluarga Pang meroket, menjadi sosok yang populer. Bahkan Pang Wenhe harus menghormatinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki laki-laki dari keluarga Pang di perutnya, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Perlakuan seperti ini membuat Cunyan kembali ke kebiasaan lamanya dalam beberapa hari setelah berada di keluarga Pang, dan dia mulai menjadi eksentrik dan mendominasi. Semuanya berjalan sesuai rencana. 3 hari kemudian, Menara Baihe resmi dibuka. Setelah 3 hari opini publik bergejolak, seluruh Menara Bangau Putih telah menjadi atraksi paling populer di kota Rongdong. Pada malam sebelum pembukaan, dini hari, masyarakat dari keluarga besar sudah menyuruh orang untuk mengantri pengambilan nomor. 180 tempat pertama diberi setengah harga, sesuatu yang terjadi tetapi tidak bisa diminta. Ada juga beberapa gangster yang lebih pintar yang mulai datang dan mengantri untuk mendapatkan nomor. Kemudian mereka tidak makan. Sebaliknya, mereka berpindah tangan di depan Menara Bangau Putih dan menjual nomor mereka kepada mereka yang tidak punya waktu mengantri dengan harga lebih tinggi. Hal ini dapat dianggap mendorong pembangunan ekonomi. Pertama-tama, calo mulai lahir. Pada hari pembukaan, ketika waktu baik tiba, petasan diledakkan di depan Menara Bangau Putih, gong dan genderang dibunyikan, dan kerumunan penonton pun semarak, baik di jalanan, rumah, dan bahkan di pepohonan. Dan dengan teriakan, pembukaan, dari penjaga toko Menara Baihe, 48 pintu Menara Baihe dibuka secara bersamaan, dan kemudian, satu demi satu, gadis-gadis cantik dengan sosok anggun, mengenakan congsam, dan berbagai sopan santun masuk, berjalan keluar dan membentuk 2 barisan rapi orang di depan pintu masuk Menara Baihe. Congsam, atau dikenal dengan sebutan lain kipau, adalah salah satu jenis kostum tradisional perempuan Tionghoa. Pakaian dicirikan oleh kerah berdiri, membuka sisi kanan, pas pinggang dan tergelincir bawah, yang sepenuhnya dapat memicu keindahan bentuk tubuh perempuan. Mereka sudah berlatih berkali-kali, dan sama sekali tidak ada kemungkinan membuat kesalahan. Huo, teman baik, kenapa ada begitu banyak gadis cantik? Ini bagus, mereka semua gadis cantik. Apakah ini rumah bordil atau restoran? Sial, kenapa gadis kecil ini lebih cantik dari istriku? Kenapa? Kamu masih bisa makan dan menikmatinya di saat yang sama. Hahaha, kalau begitu aku akan naik dan mencobanya. Mengenakan pakaian tipis seperti itu membuat mereka terlihat dingin. Saya sangat ingin menggendongnya agar tetap hangat. Para penonton melihat gadis-gadis kecil yang cantik ini dan tiba-tiba mulai mengejek dan menggoda mereka. Chen Ce juga berada di antara kerumunan. Mendengarkan kata-kata sembrono orang-orang ini, Chen Ce hanya tersenyum. Gadis-gadis ini dibayar mahal. Yang mereka hasilkan adalah uang untuk menarik perhatian. Tidak apa-apa untuk digoda beberapa kali, tapi mereka bukan untuk menjual tubuh mereka. Pihak restoran tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini adalah langkah kedua Chen Ce, menggunakan jenis kelamin perempuan untuk menarik perhatian orang. Chen Ce yakin selama pria normal melihat 2 baris keindahan Congsam ini, orang-orang akan tergerak. Dan harga detak jantung Anda adalah sedikit uang di saku Anda, yang akan membuat Anda bersemangat untuk berlari ke Menara Bangau Putih. Kali ini, 2 baris wanita cantik berbaju Congsam berkata serempak, para tamu yang terhormat, selamat datang. Kata-katanya sederhana, tetapi suaranya mengharukan. Bab 201. Puluhan wanita cantik berteriak keras seperti ini, yang membuat banyak orang yang pernah mengunjungi tempat hiburan malam akan merasakan keakraban, di saat yang sama juga membuat beberapa orang yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut, merasa heboh dan mulai merasakan pengalaman seperti ini. Memasuki pintu ini akan ada wanita cantik menemanimu. Akibatnya, mereka yang memegang plat nomor mulai berdatangan ke Menara Bangau Putih. Para wanita penyambutan di pintu tidak bergerak,
tetapi sekelompok wanita lain keluar dari dalam dan menyambut para tamu ini di dalam restoran. Fokus utama Menara Baihe adalah pengalaman anggur bintang 5, jadi para wanita adalah suatu keharusan. Mereka telah dikumpulkan oleh Chen Che hari ini. Tentu saja mereka hanya menandatangani kontrak kerja, dan tidak akan menjual tubuhnya. Mereka lebih tertarik pada keterampilan bisnis, seperti melaporkan nama-nama masakan, menghafal nama-nama masakan, dan kemudian memperkenalkan makanan enak di toko kepada pelanggan. Semuanya berjalan dengan sempurna. Dalam menghadapi sistem yang sempurna, Menara Bangau Putih berjalan seperti hotel berbintang. Meski akan ada beberapa orang yang menemukan masalah, mereka akan diabaikan oleh para wanita Chongsam atau pemilik toko yang berpengalaman. Bisnis di Baihe mulai booming. Pada hari pertama, rekor omset maksimal 500 meja dicapai pada siang dan malam hari. Rata-rata konsumsi per meja mencapai 7 tael perak, dan omset harian lebih dari 350 tael. Kelihatannya tidak mahal, tapi pasti tahu ada kegiatan di hari pertama. Chen Che langsung memperkenalkan sistem keanggotaan generasi selanjutnya. Meski konsumsinya hanya 350 tael, karena keanggotaannya diisi ulang, dia bisa makan untuk yang pertama, mendapatkan diskon 50%, jadi total pendapatan hari ini sebenarnya hanya setengahnya. Itu diskon yang sangat besar. Tapi meski begitu, masih ada untung 20%, jadi ini bukan kesepakatan yang sepenuhnya murah. Selain itu, semua anggota dibagi menjadi 3 tingkatan, anggota biasa dengan 50 tael, anggota perak dengan 200 tael, dan anggota emas dengan 1000 tael. Tidak ada anggota emas, 2 anggota perak, dan lebih dari 100 anggota biasa. Dengan kata lain, biaya keanggotaan yang dikumpulkan hari ini mencapai lebih dari 5.000 tael, dan dengan omset penjualan, hampir 6.000 tael. Ini benar-benar air yang mengalir. Di tengah malam, ketika Chen Che melihat data hari ini, dia tidak bisa menahan nafas. Saya tidak menyangka akan sangat menguntungkan untuk membuka restoran. Meskipun lebih dari 5.000 anggota ini akan memungkinkan mereka tidak perlu membayar untuk waktu yang lama di masa depan, setidaknya setengah dari keuntungan hari ini, akan bisa dihasilkan. Selain itu, cita rasa masakan hari ini juga dipuji oleh para tamu. Hidangan yang dirancang oleh Chen Che tidak hanya memenuhi preferensi penduduk setempat, tetapi yang lebih langka lagi adalah ia mengambil alih dan menyempurnakan hidangan langka generasi selanjutnya. Hal yang paling langka adalah koki Menara Baihe saat ini adalah istri dan saudara ipar ketiga Chen Xiaobing. Dia telah memasak di rumah Chen Che selama setahun, dan dia telah belajar setidaknya 1 hingga 200 hidangan dari Chen Che, dan semuanya dibuat sebelum pembukaan, dan dia meminta staf layanan hotel untuk membayarnya cukup lumayan. Dengan jaminan rasa, akan ada pelanggan tetap. Oleh karena itu, keesokan harinya, bisnis By Hello terus berkembang pesat, dengan penjualan berulang kali mencapai titik tertinggi baru. Keesokan harinya masih ada diskon, namun bukan setengah harga melainkan diskon 40%. Dengan begitu, sebagian masyarakat yang ingin memanfaatkan akan datang lebih awal untuk menjajal kualitas Menara Baihe. Dengan diskon 40%, omsetnya hampir 500 tael, dan jumlah anggota yang diisi ulang meningkat lebih dari 100 tael lagi. Lebih dari 10.000 tael perak dalam 2 hari mengejutkan Chen Che. Hanya saja kakak ipar ketiga dan anggota staf lainnya sudah sangat menderita. Setelah berhari-hari bekerja keras, kaki mereka mati rasa, dan beberapa di antaranya hampir serak karena berteriak. Tentu saja, Chen Che tidak akan memperlakukan mereka dengan enteng dan langsung menghadiahi mereka dengan uang. Kakak ipar ketiga akan diberi hadiah langsung 50 tael perak. Ada 7 koki lain di dapur belakang, dan masing-masing diberi hadiah 10 tael perak. Ada hampir 20 pembantu lainnya, masing-masing memiliki 5 tael perak. Semua staf layanan di Menara Bangau Putih, termasuk gadis kecil yang mengenakan Chongsam, juga diberi hadiah masing-masing 5 tael perak. Tak perlu dikatakan lagi, ini semua adalah hadiah dari pemilik toko, yaitu 10 tael perak. Bahkan beberapa bibi yang diundang khusus untuk membersihkan restoran masing-masing dihadiahi 1 tael perak. Setelah menerima uang, semua staf Menara Baihe langsung bersemangat. Bab 202. Orang-orang di era ini relatif rendah hati. Mereka mengambil uang orang dan membantu mereka menghilangkan bencana. Karena bosnya begitu murah hati dan langsung memberi penghargaan kepada orang-orang hanya dengan beberapa tael perak, lalu apa alasan Anda untuk tidak bekerja keras? Bagaimana dengan pekerjaan yang mengancam jiwa? Anda tahu,
Gaji asli Menara Baihe sudah sangat tinggi, yang berarti mereka berada di puncak industri, dan sekarang Chen Ce memberi mereka hadiah lain. Banyak anggota staf yang begitu tersentuh hingga mereka menangis ketika mereka pergi tidur di malam hari, menyebut bos mereka baik hati dan punya nurani dalam industri. Chen Ce tidak merasakan hati nuraninya, namun penghasilannya yang puluhan ribu tael masih membuat hatinya tegang. Ini adalah pendapatan terbesar sejauh ini, lebih dari 10.000 tael. Sekarang dia berada di desa, nilai anggurnya 3 hingga 4.000 tael per tahun. Nilai produksi tahunan kertas murbei diperkirakan tidak melebihi 5.000 tael. Hanya industri tekstil yang memiliki nilai outputnya akan melebihi 10.000, namun dalam jangka panjang, pendapatan dari industri tekstil diperkirakan tidak akan lebih besar dari pendapatan Menara Baihe. Tentu saja, Menara Bangau Putih tidak selalu bisa melakukan bisnis sebaik itu. Dalam beberapa hari, Menara Bangau Putih telah mengambil alih bisnis semua restoran di daerah sekitarnya, dan bahkan di seluruh Kabupaten Rongdong. Bisnis restoran lain berdampak langsung pada sebagian besar dari mereka. Bagaimana bisa restoran ini hanya duduk diam dan menunggu? Serangan balik mereka baru dimulai 3 hari setelah Menara Bangau Putih dibuka. Pendapatan Baihe Lou di hari ketiga juga mengalami penurunan, di hari ketiga mendapat diskon 30%, namun omsetnya sudah lebih rendah dibandingkan hari kedua, hanya 400 tael. Hanya saja keuntungannya lebih tinggi, hampir 40%. Keanggotaannya juga menjadi lemah, dan berkurang setengahnya. Hanya tersisa lebih dari 50 orang, dengan pendapatan 2 hingga 3.000 tael. Keanggotaan kumulatif ditambah omset dalam 3 hari melebihi 15.000 tael. Rata-rata, gaji pekerja dapur dan back office berusia 30-an, dan gadis cantik berusia 18 tahun yang bekerja di bagian depan rumah adalah sekitar 1 atau 2 tael sebulan, yang berarti total investasi tenaga kerja hanya 100 tael. Soal biaya venue atau gedungnya, bukankah dari keluarga Pang yang melacurkan diri secara gratis? Hasilkan darah murni. Namun kecemerlangan tersebut mungkin telah mencapai batasnya. Pada hari keempat, Chen Ce menerima kabar bahwa seseorang mulai menimbulkan masalah di Menara Bangau Putih. Penjaga toko, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Mengapa ada serangga mati di piring ini? Baunya sangat busuk dan sangat menjijikkan. Di Menara Baihe yang ramai, tiba-tiba, seorang pengunjung restoran di depan meja berteriak, dan dia sangat marah hingga dia membuang mangkuk dan sumpitnya. Suara berisik yang ditimbulkan saat mangkuk porselen pecah, serta teriakannya, langsung menarik perhatian seluruh pengunjung di seluruh lobi restoran. Nama pria ini adalah Erdan, dan dia adalah seorang gangster yang kurang dikenal di Kabupaten Rongdong. Perlu disebutkan bahwa dia pernah mengikuti Leng Jianxiong, seorang gangster besar di kota Rongdong. Tapi sejak Leng Jianxiong gagal menyergap Dekan Wang Hongwen di Menara Wengui dan malah tangan dan kakinya patah, dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Mantan kakak tertua sudah tidak dipedulikan lagi, dan mantan adik, pria tak dikenal seperti Erdan, juga mulai ingin naik ke puncak. Awalnya, Erdan tidak memiliki peluang untuk naik ke puncak, tetapi seseorang menemuinya kemarin, dan mengatakan bahwa selama dia bisa menimbulkan masalah di Menara Baihe dan membuat citra restoran itu hancur, orang itu akan mendukungnya menjadi bos bawah tanah di kota Rongdong. Orang-orang seperti Erdan pada awalnya tidak memiliki cukup otak, dan pria itu memberinya sejumlah uang dan membuat janji besar, jadi dia membeli Erdan secara langsung. Hari ini, Erdan muncul begitu saja dan mulai menimbulkan masalah. Seseorang menyebabkan masalah. Penjaga toko Menara Baihe didapat Chen Ce, secara khusus setelah meminta bantuan dari keluarga Liu, dan penjaga toko Wu dari Kabupaten Qinghe segera datang untuk menanganinya. Tamu, mohon bersabar. Apa yang terjadi? Jika ada masalah dengan Menara Bangau Putih kami tidak hanya akan menghapuskan semua biaya Anda, tetapi juga melipat gandakan kompensasinya. Suara penjaga toko Wu jelas dan tidak tergesa-gesa, membuat orang merasa yakin. Selain itu, suaranya tidak pelan, yang juga membuat penonton lain mengetahui sikap restoran dan cara restoran menangani situasi tersebut. Langkah ini tidak hanya memecahkan dilema saat ini, tetapi juga secara langsung memenangkan hati banyak pengunjung. Tapi Erdan jelas datang dengan persiapan yang matang, dan dia berteriak dengan keras, "Siapa kamu yang ingin membayarkan makanku di sini? Aku datang ke restoranmu untuk makan, karena aku sangat menghargai Menara Bangau Putihmu, tapi kamu tidak tahu bagaimana bisnis ini dibuat. Ayo coba lihat, sebenarnya ada serangga besar di piring ini. Apakah menurutmu itu tidak menjijikkan?"
Saya dapat memberitahu Anda, itu adalah masalah besar. Saya sangat jijik. Paman, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan sebagai kompensasi. Terus terang, Erdan sama sekali tidak menghargai sejumlah kecil uang makanan. Sebaliknya, dia ingin membuka mulut singa dan menggigit semuanya. Penjaga toko Wu masih tidak tergesa-gesa, dia melangkah maju dan mengambil sepasang sumpit dan mengambil sayuran hijau. Ada serangga berdaging besar yang lebih tebal dari jari yang tersembunyi di dalamnya, seolah-olah dia takut seseorang tidak dapat melihat dengan jelas, sepertinya Erdan secara khusus menemukan yang besar dan memasukkannya ke dalam. Penjaga toko Wu tertawa, menurutku itu apa? Ternyata itu ulat kubis. Kokinya mungkin tidak memperhatikannya dan secara tidak sengaja membiarkannya mengenai sayuran. Tapi karena itu membawa pengalaman buruk bagi para tamu, maka kami di Menara Baihe masih perlu menunjukkan sesuatu. Biarkan saya mengambil keputusan dan memberi Anda diskon 40%. Apa-apaan ini? Erdan mengira dia salah dengar. Dia tiba-tiba melangkah maju dan meraih kerah penjaga toko Wu, dan berteriak dengan marah, ada yang salah denganmu, kan? Aku memakan makananmu, untuk serangga sebesar itu, dan kamu masih ingin mengambil uangku. Apakah kamu pikir akulah yang salah? Melihat perkelahian akan segera terjadi, penjaga toko Wu tetap tenang dan menjelaskan dengan lantang. Tamu, harap tenang, Anda benar ketika mengatakan ini adalah serangga, tetapi ini adalah serangga di tempat lain, sangat berbeda di Menara Bangau Putih kami. Ini seperti serangga kumbang merah yang biasanya sangat ditakuti semua orang, tapi sekarang sudah menjadi makanan di restoran kami. Serangga ini menjadi hidangan khas bernama udang karang pedas, dan itu ada di sini. Hal yang sama berlaku untuk serangga sayur ini. Awalnya adalah hidangan di toko kami, dan juga merupakan hidangan yang sangat mahal. Hanya ada 12 serangga dalam satu piring, sesuai dengan 12 musim dalam setahun, sepiring makanan berharga 480 sen, yang berarti satu serangga berharga 40 sen. Bagaimana Erdan bisa mempercayainya? Dia mencibir, dengar, kalian semua, datang dan dengarkan. Ini yang dikatakan penjaga toko Menara Baihe. Membuat serangga sebagai makanan, dan juga mematok harganya begitu mahal. Siapa yang akan percaya? Beberapa orang sudah mempercayainya, karena sebelumnya tidak ada yang menganggap kumbang merah sebagai makanan. Namun kini, di lobi, setidaknya ada 10 meja dengan sajian udang karang pedas. Sepanci besar udang karang pedas. Pedas, harum dan kenyal sangat nikmat dinikmati para tamu tersebut. Mereka juga serangga. Kumbang merah sangat enak sehingga banyak orang ingin mencobanya. Seberapa enakkah yang disebut ulat kubis ini? Erdan tidak mempercayainya, tapi penjaga toko Wu sudah bersiap dan bertepuk tangan. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik anggun dalam congsam keluar membawa sepiring ulat kubis goreng emas. Dalam pesta serangga, ulat kubis juga berperan penting. Ulat kubis goreng emasnya renyah dan harum. Jika ditambah sedikit mie sambal, rasanya akan semakin nikmat. Tentu saja, tidak ada mie cabai di era ini. Chen Ce mencari mie cabai yang terbuat dari lebih dari selusin bahan obat berbeda di toko obat. Yang paling penting adalah dokut, yang sama pedasnya. Beberapa jenis bumbu digiling menjadi bubuk, yang juga memiliki rasa yang enak. Penjaga toko Wu mengambil sepiring ulat kubis goreng emas, lalu dia mengambil sendiri ulat kubis sepanjang jari, menaruh bahan lengket di atasnya, dan menggigitnya. Yah, ini benar-benar renyah dan lezat. Selama kamu bisa melupakan kenyataan bahwa mereka adalah serangga di hatimu, makanan lezat ini benar-benar merupakan makanan lezat yang sangat diperlukan bagi para pecinta kuliner. Ayo, ayo, piring ini gratis sekarang, dan pelanggan mana yang ingin mencobanya? Godaan yang gratis masih besar, dan di antara pengunjungnya sudah cukup banyak pecinta kuliner, sehingga orang segera mendaftar untuk mencobanya secara gratis. Penjaga toko Wu berjalan sambil tersenyum dan membagikan ulat kubis goreng ini kepada semua orang. Yah, baunya enak. Enak sekali. Itu dilapisi cairan telur dan adonan. Sejujurnya, kamu sama sekali tidak bisa membedakannya dengan ulat kubis, jadi itu cukup bisa diterima. Enak, enak sekali. Sayang harganya terlalu mahal. Harganya 40 sen, itu konyol. Kamu harus membayar 2 atau 3 hidangan lainnya untuk makan satu piring ini. Erdan tidak terduga dengan reaksi semua orang. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Dia tidak menyangka bahwa serangga yang dia siapkan tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan pada Menara Bangau Putih,
tetapi justru membuat pelahap lain lebih puas dengan menara bangau putih. Sebelum Erdan sempat bereaksi, penjaga toko Wu telah kembali dan berkata sambil tersenyum, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kesalahan Bai Hello kami. Saya minta maaf karena menyebabkan para tamu mengalami pengalaman buruk. Lagi pula, tidak semua orang menyukai serangga. Itu bisa diterima, ayo kita lakukan. Saya akan membayarnya dari kantong saya sendiri, dan saya akan membayar makanan di meja Anda. Bagaimana menurut Anda, tamu? Penjaga toko Wu mundur selangkah dan semakin membakar Erdan. Dia mengerti bahwa jika dia bertahan, maka dialah yang tidak tahu harus berbuat apa. Erdan adalah seorang gangster. Dia bisa saja merusak kulitnya dan bertindak sembarangan. Tapi menghadapi penjaga toko Wu yang menangani semuanya dengan lancar, Erdan tidak bisa melepaskan amarahnya. Akhirnya, Erdan pergi dengan putus asa. Tentu saja tidak mungkin bagi orang-orang di restoran-restoran di kota Rongdong ini untuk menaruh harta mereka pada Erdan sendirian. Tidak lama setelah Erdan pergi, tamu lain mulai menimbulkan masalah. Kali ini, rambut yang keluar dari makanan masih meringkuk. Hal ini membuat sang tamu geram bahkan mengangkat meja. Tapi itu sia-sia. Penjaga toko Wu akan selalu menggunakan metodenya untuk menangani semuanya dengan aman. Beberapa kejadian seperti ini membuat Chen Che sangat bersyukur dan merasa bahwa penjaga toko Wu benar-benar hebat, dan dia tidak mempekerjakan orang yang salah. Namun pemilik restoran di kota Rongdong tidak menyerah. Karena mereka tidak mampu menimbulkan masalah di Menara Bangau Putih dan bukan tandingan penjaga toko Wu, mereka mulai menimbulkan masalah di luar. Kali ini, mereka memilih untuk mendiskreditkan Menara Bangau Putih. Bab 203. Menara Bangau Putih adalah tempat yang sangat buruk. Mereka memandang rendah orang-orang. Mereka mengambil uang saya untuk makan di sana, tetapi mereka bahkan tidak mengizinkan saya naik ke lantai 2. Mereka bilang lantai 2 adalah untuk tokoh dan pejabat terkenal. Bukankah ini benar-benar pelecehan murni? Seorang pengganggu murni. Ya, kami ingin naik ke lantai 2 untuk makan, tetapi mereka juga tidak mengizinkan kami. Mereka bilang orang biasa hanya pantas makan di lantai 1. Mereka bilang kami dilahirkan untuk lebih rendah daripada yang lain. Sial, aku tidak menyangka kita bisa menjadi rendah diri hanya dengan makan. Kamu masih bisa dipandang rendah meskipun kamu sudah makan, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak memakannya. Atas upaya sekelompok pemilik restoran di kota Rongdong, suara mulai terdengar di seluruh kota, yaitu orang-orang di Menara Baihe memandang rendah rakyat jelata di bawah, dan mereka ramah kepada pejabat dan tokoh terkenal. Bagi masyarakat awam, sikapnya cukup tidak ramah. Berita tersebut sengaja disebarluaskan, dan berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Pemilik restoran lain di kota Rongdong bahkan menyewa beberapa pendongeng untuk menyiarkan dan mempublikasikan perilaku Menara Bangau Putih di berbagai kedai teh, jalan layang, dan kawasan pusat kota. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah Menara Baihe tidak melakukan klarifikasi melalui hubungan masyarakat untuk masalah ini, yang menyebabkan banyak masalah di kota. Bahkan ketika seseorang bertanya kepada penjaga toko Wu saat makan di Menara Baihe, penjaga toko Wu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Akibat dari hal ini adalah masyarakat tiba-tiba memahami sikap Menara Baihe. Mereka sebenarnya hanya suka menerima orang kaya dan berkuasa seperti tuan tanah, pengusaha kaya, sastrawan, dan pejabat. Ini benar-benar bukan sekedar omong kosong. Hal ini sontak membuat masyarakat kota Rongdong marah. Bahkan beberapa orang yang memiliki kesan baik terhadap Menara Baihe mulai secara sadar mengutuk Menara Baihe. Mereka menganggap Menara Baihe bukanlah hal yang baik dan berani memperlakukan hal seperti ini. Akibat langsung dari hal ini adalah bisnis Menara Baihe mulai memburuk. Dalam waktu sekitar seminggu setelah pembukaannya, bisnis Bai Hello mulai berkurang setengahnya. Aula yang dulunya ramai kehilangan separuh pelanggannya. Mereka yang masih datang untuk makan datang ke sini adalah orang yang ingin mencicipi makanannya, atau mereka tidak peduli dengan rumor, atau juga orang yang tidak tahu. Hasil ini pun membuat para karyawan Menara Baihe merasa sangat tidak nyaman. Mereka bahkan membujuk penjaga toko Wu untuk maju dan menjelaskan. Tapi penjaga toko Wu hanya bisa tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bukan karena dia tidak ingin menjelaskan, tapi bosnya memberinya peringatan keras sehingga dia tidak perlu menjelaskan. Oleh karena itu, penjaga toko Wu tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum pahit. Dia hanya bisa menyaksikan bisnis Menara Baihe semakin buruk. Setelah beberapa hari, bisnisnya menjadi semakin buruk,
dan cara pemilik restoran untuk menjatuhkan Menara Baihe menjadi semakin kotor. Mereka bahkan mulai mencari beberapa pengemis dan membiarkan mereka lari ke Menara Bangau Putih untuk menimbulkan masalah. Beberapa pengemis cilik ini bernyanyi dan menari di depan Menara Bangau Putih, bahkan ada yang melemparkan barang-barang kotor ke Menara Bangau Putih. Penjaga toko Wu hanya bisa menambahkan beberapa penjaga keamanan untuk sementara di depan Menara Bangau Putih, untuk mengusir para pengemis kecil ini dari waktu ke waktu. Namun, pengemis ini terus datang dan pergi, yang secara langsung mempengaruhi para tamu yang datang untuk makan. Hahaha, mari kita lihat apa lagi yang bisa mereka lakukan. Tindakan Bos Ding sangat luar biasa, sangat luar biasa. Di kamar pribadi tempat Wang Hongwen dan yang lainnya pernah tinggal di Menara Wen Kui, sekelompok pemilik restoran sedang berkumpul. Biasanya, orang-orang ini juga merupakan saingan bisnis, tetapi ketika Menara Baihe yang lebih kuat muncul dan membahayakan bisnis mereka, mereka mulai bergabung. Lebih penting lagi, mereka mendengar bahwa pemilik Menara Baihe adalah orang asing. Mereka, penduduk setempat, tentu saja memiliki rasa persatuan. Apalagi bisnis Menara Baihe sangat bagus, mereka juga iri dan merasa takut bisnis mereka bangkrut. Meskipun mereka berpelukan di sini, mereka sebenarnya sudah mulai menganalisis hidangan di Menara Baihe, dan siap meluncurkan hidangan yang sama ketika tren berakhir, dengan mengandalkan palu terakhir, hancurkan sepenuhnya Menara Bangau Putih terlebih dahulu. Siapa suruh Menara Bangau Putih terlalu sombong? Telah menimbulkan keributan besar dan masih memiliki kelemahan yang jelas. Bukankah ini mencari masalah? Meskipun bajingan itu tidak punya uang, mereka pasti penuh amarah. Benar. Selanjutnya, mari kita tambahkan bahan bakar ke apinya. Mungkin kita bisa mencari pengemis kecil untuk bisa masuk dan menghancurkan Menara Bangau Putih sendiri, hahaha. Saya percaya setelah keributan seperti itu, tidak ada satupun sastrawan dan pejabat setempat yang berani pergi ke Menara Bangau Putih. Sekelompok pemilik restoran sangat sombong, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang lebih sombong dari mereka. Saat para bos ini berkumpul, jalanan tiba-tiba menjadi ramai, dan orang-orang biasa berlarian di jalan seolah-olah mereka sedang mencoba mengambil uang. Sekelompok bos menjulurkan kepala karena terkejut, melihat ke jalan dan orang-orang berbakat yang sedang makan di Menara Wen Hui berlari menuju Menara Bangau Putih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bos Ding menangkap seorang pelayan yang hendak melepas celemeknya dan berlari keluar dengan penuh semangat. Pelayan itu sangat ingin melepaskan diri, dan sambil melepaskan diri, dia menjelaskan. Para tamu yang terhormat, begini, seorang cendekiawan gila muncul di Menara Bangau Putih. Dia mengumumkan bahwa dia akan membuat bait. Dia juga mengatakan bahwa bait ini adalah syair abadi, yang akan digunakan untuk 5 bait pertama, 100 tahun dan 500 tahun ke depan. Mustahil bagi siapapun untuk bisa menandinginya. Jika seseorang dapat mencocokkan pasangan ini dengan ritme yang benar dengan konsepsi artistik yang sempurna, dia akan diberi hadiah 1000 tael perak. Saya sudah selesai berbicara. Para tamu yang terhormat, tolong lepaskan saya. Saya telah dipengaruhi oleh semua sarjana di Menara Wen Kui sepanjang tahun, dan saya menjadi sedikit terhormat. Mungkin inilah giliran saya untuk menjadi kaya dan berkuasa. Pelayan itu melepaskan diri dari tangan Bos Ding dan lari dengan cepat. Pasangan bait yang benar. Syair abadi. Hadiah ribuan tael. Semua bos membuka mata lebar-lebar dan merasa bingung. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa ini pasti tipu muslihat yang dilakukan oleh Menara Baihe dan merupakan kebijakan yang efektif promosi mereka. Ayo pergi dan lihat. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang di Menara Baihe. Hahaha, aku juga cukup berbakat. Pasangan bait adalah hal favoritku setelah minum, biarkan aku pergi dan temui orang gila ini. Jika aku bisa memenangkan 1000 tael ini, aku akan mentraktir semua orang minum. Bos Ding tertawa dan bangkit dan bergegas ke Menara Baihe. Pemilik restoran lainnya juga bangkit dan mengejar Bos Ding, langsung menuju ke Menara Bangau Putih. Saat mereka sampai di Menara Bangau Putih, sudah banyak orang yang menonton di Menara Bangau Putih. Di depan gerbang Menara Baihe, 1000 tael perak tertata rapi di atas meja 8 dewa. Siswa dari akademi, serta beberapa selebriti dan pria terkenal dari kota Rongdong, semuanya datang untuk ikut bersenang-senang. Bos Ding dan yang lainnya akhirnya masuk, dan mendengar banyak siswa membuat keributan. Cepat buat sepasang bait. Kamu akan mencoba mencari pasangannya, kami sudah lapar dan haus. Hahaha, kamu benar-benar orang yang bodoh.
Beraninya kamu membuat pernyataan sombong seperti itu. Ayo kami akan mengalahkanmu dan ambil 1000 tael perakmu nanti. Jangan menangis. Ada beberapa makhluk istimewa di antara kerumunan itu. Wang Hongwen, Dekan Akademi Jiahong di kota Rongdong, He Zong, Hakim Pengadilan, Qiu Bailu, yang pernah menjadi prefek, Mo Wenwen, Zhong Wei, dan 2 pria baru lainnya semuanya menyaksikan kegembiraan di kerumunan. Tentu saja mereka diundang ke sini oleh Chen Ce, dan pria sombong itu tentu saja adalah Chen Ce. Saat ini, Chen Ce berada di lantai 3, mengawasi dari jendela. Dengar, peraknya pasti sangat kuat. Di ruang pribadi di lantai 3, selain Chen Ce, juga ada Tong Dalei, Chen Xiaobing, dan teman-temannya yang diundang oleh Chen Ce, Liu Xiang dan Lin Wenbo. Lin Wenbo bertemu di waktu yang tepat. Setelah meninggalkan desa Chenjia terakhir kali, dia belum kembali selama setengah tahun. Kali ini dia datang ke sini untuk mencari Chen Ce, dan kebetulan menemukan hal seperti itu. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat tertarik. Saudara Chen, kamu berkata bahwa itu mutlak selama berabad-abad, jadi saya benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Lin Wenbo juga cukup mahir dalam bait berpasangan, jadi dia sangat menantikan bait Chen Ce. Lin Wenbo sangat mengenali bakat Chen Ce, tapi dia tidak tahu tentang bait ini. Haha, saudara ipar, jangan terlalu sok, kami semua juga penasaran. Liu Xiang mengetuk meja, memberi isyarat kepada Chen Ce untuk mulai menulis dengan cepat. Melihat waktunya hampir habis, Chen Ce mulai menulis di atas kain sutra yang telah disiapkan sejak lama. Pasangan ini sangat sederhana, hanya 5 kata. Kolam, kunci, asap, willow. Asap, kunci, kolam, pohon willow. Pasangan macam apa ini? Liu Xiang tidak terlalu pandai dalam bait berpasangan. Tapi Lin Wenbo di sebelahnya berbeda. Dia tersenyum percaya diri, Saudara Chen, saya khawatir pasangan ini tidak abadi. Saya bisa mengetahuinya sekarang. Saya tahu kunci cahayanya. Di tengah kata-katanya, Lin Wenbo tiba-tiba menyadari sesuatu, ekspresinya segera berubah, dan ketika sampai di mulutnya, dia tidak dapat berbicara lagi. Chen Ce memandangnya sambil menahan napas, tertawa, lalu melemparkan potongan kain itu keluar jendela, dan menggantung salah satu ujungnya di jendela, di mana kain itu terkulai secara alami, sehingga bautnya dapat dibaca semua orang di bawah. Sudah keluar, sudah keluar. Coba kulihat bait pasangan seperti apa mereka, beraninya mereka begitu sombong. 5 kata saja, pertandingan macam apa ini? Itu sangat mudah. Hahaha, untuk pasangan yang sederhana, tidak bisakah aku menantang singa di hutan rimba? Jangan bicara omong kosong, bait pasangan ini, tidak sederhana itu. Ini benar-benar tidak sederhana. Kelima radikalnya berbeda. Hei, kalau mau korespondensinya rapi, kamu harus melengkapi 5 karakter dengan radikal yang sama. Semua siswa mulai berbicara. Mereka yang awalnya berpikir mereka bisa melakukannya dengan benar, tapi ternyata tidak bisa melakukannya dengan benar, atau seperti Lin Wenbo, yang wajahnya berubah menjadi warna hati babi, separuh dari waktu mereka benar tercengang. Ada banyak obrolan di antara kerumunan, tapi semuanya dilakukan dengan suara kecil. Sampai Wang Hongwen mencubit janggutnya dan mengutuk, siapa yang bisa menandingi ini? Bersambung ke bab selanjutnya.